Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini kita boleh mendengar mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul sebagai monitor komputer terpakai. Nah, apa pelajaran yang kita boleh pelajari pada saat orang menolak permintaan kita? Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 16 mengatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Ia merupakan perumpamaan Yesus tentang anak yang sesat. Nah, dalam bacaan kita hari saudara, sebagai ilustrasi, saya masih ingat saudara, ada kisah saya memiliki ingatan khusus setiap kali saya melihat monitor komputer. Mengapa saudara? Beberapa belas tahun yang lalu, dalam keadaan yang tidak cukup uang untuk menggantikan monitor komputer yang rusak, sekalipun terpakai, saya berkunjung ke rumah kawan saya, melihat ada monitor di sana dan saya ingin membelinya. Kemudian saya katakan kepada dia, apakah saya boleh membeli monitor kamu ini dengan secara ansuran atau bagaimana? Tidak disangka saudara, kawan saya itu menolak permohonan saya. Pada saat itu saudara, saya sedikit kecewa, tetapi kini saya bersyukur karena permintaan saya ditolak. Tuhan mau saya menang atas pergumulan itu. Tentu dengan cara Tuhan, bukan cara saya. Saudara, kembali kepada bacaan firman Tuhan hari ini dalam Lukas. Membaca kisah anak bungsu yang tragik, perumpamaan anak yang sesat. Bayangkan tidak ada yang mau memberikan ampas makanan babi kepadanya. Pernahkah kita berpikir saudara, mengapa ada orang yang kejam seperti itu? Mungkin itu dalam pikiran kita. Bukankah jiwa manusia lebih berharga daripada babi atau makanan babi? Alkitab memang tidak menuliskan sebab nasib tragik si bungsu itu panjang lebar. Sebenarnya mudah bagi Tuhan untuk menolong si bungsu itu. Namun nampaknya Tuhan sengaja membiarkan dia. Dia kelaparan supaya dapat menyadari kesalahannya. Teringat rumah bapaknya, lalu pulang. Akhirnya itulah yang terjadi pada si bungsu. Dia pulang, dia menerima pengampunan dari bapaknya dan hidupnya dipulihkan kembali. Pertanyaan saudara, apa aplikasi untuk Anda dan saya? Dalam hidup kita, kadang Tuhan seolah-olah membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit, supaya dia dapat mendidik kita, mengajar kita. Respon terbaik adalah menerima keadaan itu dengan rela, lalu belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Pada masa yang sama menanti pertolongannya dinyatakan kepada kita. Pada saat itulah didikan Tuhan itu pasti berhasil, iman kita bertumbuh, dan pengenalan kita akan Dia menjadi semakin dalam. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa didikan terbaik seringkali hadir pada saat situasi sulit melanda hidup kita. Dengan penyerahan sepenuhnya pada Tuhan, kita pasti boleh menghadapinya dengan tenang. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap tenang, berserah sepenuhnya pada Tuhan dalam menghadapi apapun kesulitan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.